Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel Cerita Ruang Depan. Ceritain dong, asik. Cerita Ruang Depan kali ini kita akan bincang santai gitu. Bincang santai. Jangan ketawa-ketawa dulu, Bos. Bincang santai seputar cerita romance lah, cerita-cerita mellow tentang percintaan gitu. Tapi lebih tepatnya bukan kepada kayak hubungan percintaan ya gitu, atau misalnya ta'aruf dan sebagainya, tapi lebih kepada jenjang yang serius gitu, yaitu pernikahan. Karena sebetulnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan tentunya pada tamu kita pada malam hari ini. Tamu kita pada hari ini kalau itu saya kurang tahu. masih ada Gus Bro ini janganlah ngomong terus Gus Bro, lagi pembukaan. Kacau itu. Gimana Gus Bro kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sama Om Nabil, gimana Om Nabil hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Agak lapar dikit. Liburnya lah. Enak. Nah, perlu diinfokan sih kepada teman-teman semua gitu. Channel-channel kita ini kan campur-campur gitu, campur-campur. Channel aja Pak, channelnya cuma satu channel. Iya, enggak, maksudnya isi kontennya gitu, Oke, campur-campur. siap. Nah, kalau misalnya teman-teman mau request atau mau ngasih saran gitu terkait apa isi konten kita gitu, atau isi pembahasan kita, silahkan tulis di kolom komentar gitu. Kolom komentar di sini ya. Oke. Tapi tetap sebelum kita lanjut lagi, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, sama subscribe channel YouTube kita supaya makin berkembang. Iya, berkembang aja. Ya gitu. Iya. Karena tampilnya santai, karena ngobrolnya juga santai, maka kita menggunakan pakaian yang santai gitu kan. Itu mau modal bagaimana Pak? Nah itu mau tidur lah, mau tidur udah ngantuk gitu. Villa ya. Tapi karena tuntutan konten kan gitu, tim kreator udah semangat jadi kita tetap konten. Semangat dia Pak rebahan dia. Kacau. Oh Gus, nih mau nanya Gus seputar pernikahan gitu Gus. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya gitu, di tahun 2019, 2020 mungkin lah ya. Itu kan banyak sekali gitu terkait gerakan nikah muda dan lain sebagainya. Bahkan pamfletnya itu tersebar gitu. Ada beberapa masjid-masjid yang memfasilitasi terkait gerakan nikah muda itu. Pandangan dari Gus Idom sendiri gitu, atau Om Nabil sendiri terkait nikah muda ini kira-kira seperti apa itu? Ya karena kan di sini saya lebih muda ya. Mungkin saya jawab yang nomor kedua aja. Jadi mungkin ya teman-teman yang di sana juga tahu lah dari kumis kita itu mana yang lebih tua itu, harus bisa memilih kira-kira Dari muka. Dari muka aja udah kelihatan saya kayak 2003 Pak. Asik. Jadi. Ayo Om dulu Ayo. Siapa? Lebih tua Om. Mana masih merokok. Ente dulu aja Bro. Gus, Tadi apa pertanyaannya? terkait pandangan Tren. Fenomena nikah muda ini kan banyak sekali alasannya sebenarnya gitu, cuman sampai itu coba dari pendapat sampean sendiri gitu. Ya Nikah muda masuk Pak Eko. Masuk itu los Pak. apa landasannya itu kira-kira? Ya daripada nggak jelas kan, kumpul kebo segala macam, pacaran, atau mungkin ya melakukan hal yang tidak senonoh lah. Ngeri kali. Kan lebih baik nikah aja gitu. Artinya kalau sudah balik, sudah sering basah gitu kan. Bahasa di tempat lah ya, bahasa di tempat lah ya. Sudah memiliki ongkos mampu gitu. Dan yang paling penting ini Pak, udah ada calon. Karena banyak nih Gus, ya memang itu mungkin dari fenomena ini ya, orang pengen pegangan hidup lah gitu, dipegang hidup gitu. Dari situ kali Gus. Jadi kan kalau kita bicara tentang nikah tadi Pak, itu ada 5 hukum Pak. Jadi nikah ini kan hukumnya kan sunnah. Nah, ittiba atau ikut sunnah Nabi ya. Tapi itu kemudian menjadi wajib ketika kasusnya seperti fenomena-fenomena yang sekarang baru ada ini. Ya tadi sering
basah udah gak kuat nahan. Cecer di mana-mana. Ini kan kemudian kalau nggak nikah bahaya gitu. Artinya anak orang di Cecer-cecerin. itu kan bahaya Pak. Ya itu makanya menjadi wajib nanti. Ya udah pokoknya tergantung baisnya lah, atau tergantung motifnya, pendorongnya itu apa gitu. Makanya ada sampai 5 hukum itu kan. Artinya ketika sudah mampu secara finansial, secara mental segala macam, ya udah nikah gitu kan, daripada nanti terjadi hal yang macam-macam lah ya, macam-macam aja. Nah, sebenarnya kan anjurannya kan begini, terus kalau bukan anjuran sekalian, kalau melihat dari Nabi Muhammad sendiri kan beliau menikah di usia yang 25 tahun gitu. Istilahnya usia 25 tahun kan secara usia kan sudah Secara mental lah ya, sudah Secara mental, psikolog udah siap. psikologis lah. Psikologis udah siap. Namun fenomena yang terjadi di nikah muda ini bahkan belum angka genap 25 tahun pun ganjil ya, 25 itu ganjil lah ya. Belum ganjil 25 tahun ini banyak lah gitu yang akhirnya dia berdalih karena menjauhi zina lah dan sebagainya. Padahal kan fenomena yang lain juga banyak. Survei membuktikan bahwa Survei mana ini? coba teman-teman lihat aja di BPS gitu. Ada datanya apa enggak bos? Ada pusat statistik. Dia pernah jadi tukang survei soalnya. Iya. Enggak bos, dia tuh kerja tukang survei bos. Yang kerja 3 bulan kerja 400.000 itu ya. Nah, jangan sekali seminggu dapat 1 juta. Wah. Dipotong pajak. Nah, kebakaran. Apa namanya pas di survei itu bilang bahwa ternyata angka perceraian juga jauh lebih tinggi gitu. Itu kan dan angka perceraian itu masih dikategorikan masih usia-usia yang masih muda lah, belum sampai di angka usia 30 tahun, bahkan masih sekitar 28, 29 gitu. Itu kan sebenarnya sangat riskan lah. Apakah memang kalau kita hanya berdalih untuk ya kan mungkin nikah sunnah lah ya. Cuma kan perceraian ini kan juga menjadi hal yang sangat dibenci gitu. Kira-kira seperti itu Gus. Rasionalisasinya seperti itu. Dari Om Nabil mungkin dari Om Nabil. Om Nabil Iya, bicara banyak ini Om Nabil. Diundang jauh-jauh. Kemarin dari Bintaro dia ya. Bintaro. Jombang Pak. Bukan bro, Bintaro. Bang tahu bukan lu. Ayo. Iya bener sih, maksudnya yang nikah itu kan orang pengennya sekali seumur hidup ya. Siapa? Pengennya. Orang siapa? Ya pokoknya ada lah. Dimas lah, Mas Dimas. Nah inisialnya aja bos. Dimas Sampun. Ya sebenarnya kalau dari beras menikah itu sebelum menikah harus dipersiapkan dulu Gus. Bagaimana dengan pasangan nanti, dari visi keuangan seperti apa ya kan? Bagaimana setelah menikah mau dibawa ke arah mana ya kan? Terus persiapan menghadapi konflik yang ada kan, nggak mungkin kita nikah bahagia terus kan? Mungkin nanti sebulan 2 bulan kayak ngeliat muka istri udah biasa aja gitu ya kan? Jadi gua lebih baik yang cantik. Itu kan tadi mental. Makanya kan kalau dari yang kita dari sisi psikologis ya, kan ada dari perempuan itu di umur berapa 24 kalau nggak salah itu dari segi psikologis banget gitu. Di usia 24 kalau seingatku ya dari perempuan itu dari segi mentalnya sudah siap Gus. Dan kalau dari kedokteran aku tahu kan memang ada ya ilmu-ilmunya tuh dari mana rahimnya sudah siap belum. Dari mental ke rahim Pak. Iya kan pengaruh juga dari segi kedokteran. Karena masih muda. Masih perempuan itu masih di inilah masih Iya. Ketika melahirkan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Iya betul. Oh gitu. Sebenarnya yang lebih ditekankan itu ya visinya sih, visi kedua pasangan ini setelah menikah ini dari segi keuangannya bagaimana, terus ya hal-hal yang ingin dicapai mereka berdua kan, karena kan mereka udah nggak sendiri kan, mereka berdua tinggal saat visi-visi seperti itu. Dan apalagi ya harus siap dengan konflik-konflik yang ada lah, karena kan masalah keluarga lah ya. iya betul, menikah kan ya Nikah kan mempersatukan 2 keluarga. betul. Jangan ketika ada pasangan nih
dia berharap nanti setelah menikah itu akan berubah. Ya mungkin berubah, tapi kan berubah ini ada dua hal ya kan, entah berubah menjadi semakin baik atau berubah menjadi semakin buruk. Makanya jangan berpikir udah kita terima aja nanti setelah menikah pasti berubah, enggak. Nah gitu sih kalau menurutku. Dan kalau misalnya ini nih, fenomenanya ada lagi nih yang menarik itu, terkait kawin kontrak itu kan pernah sempat viral lah gitu di satu wilayah, satu daerah lah gitu. Yang dingin itu ya, daerahnya ya. Kita katakan Sukabumi atau mana gitu lah ya. Cirebon enggak lah. Cirebon mungkin kota wali gitu bos. Terkenalnya seperti itu, sama kota udang. Gitu. Nah, Sini nggak pernah bawa udang. apa namanya, terkait kawin kontrak ini apakah disahkan dalam agama gitu? Yap. Apakah ada nih yang menerangkan tentang diperbolehkannya kawin kontrak gitu? Ada akad segala macam, ada mas kawin gitu. Kalau Ada batasnya. Kalau kita kan Syafi'iyah ya, di Indonesia kan mayoritas Syafi'iyah, dan pendapat yang kuat memang kalau untuk kawin kontrak sendiri itu tidak diperbolehkan. Ya adalah kaul yang mengatakan boleh kawin kontrak, tapi itu pendapat yang nggak kuat, Lemah ya. ya katakanlah ya mungkin nggak mutabaroh lah, atau kurang tendensius gitu loh. Artinya kita menganut paham madhab Syafi'iyah, ya kita ya nggak kawin kontrak, artinya itu sesuatu yang tidak dilegalkan. Itu untuk kawin kontrak sendiri ya. Untuk permasalahan tadi, kesiapan mental, karena kita lihat fenomena-fenomena sekarang ini, muda-mudi kan ya sangat banyak persoalan. Betul, apalagi awal Covid Gus. Iya. Baik nikah Gus. Iya. Kacau. Kan persoalan nikah itu bukan hanya persoalan kita kemana-mana gandengan tangan, Betul. saling bertatap-tatapan, makan satu piring berdua, kan bukan persoalan itu bos. Iya. Jauh lebih daripada itu kan tentang bagaimana tadi menyatukan dua keluarga kan gitu kan, mempunyai satu visi yang sama untuk membangun bahtera rumah tangga yang lebih baik lagi. Iya. Makanya kan gini Pak, kalau dari segi usul fikihnya itu kan kita juga memandang dari segi maslahah sama mudorotnya. Artinya kan ini dikalkulasi atau diprosentasi lah. Lebih banyak mana maslahat atau mudorotnya, atau lebih unggul mana maslahat dibanding maslahat yang lain gitu loh. Makanya kan kalau di hadisnya itu kan manistato amin kumul ba'ah falyatazawwaj kan gitu. Barang siapa yang mampu, barang siapa yang dari kamu itu mampu secara finansial untuk nikah, ya falyatazawwaj, maka nikah. Tapi di situ ada sesuatu yang bais, yang mendorong lah, motif itu menjadi suatu kewajiban, suatu keharusan. Hukum nikah kan aslinya sunnah pertama kali kan, hukum asal, tapi kemudian bisa menjadi wajib gitu. Kalau nggak ngelakuin malah dia dosa, karena alasan khauful anat tadi, khawatir zina. Ini maslahah yang paling utama dari agama gitu loh. Ya meskipun kita juga memandang dari nanti ada pencegahan preventif lah, khawatir kalau belum siap umur secara mental segala macam, nanti khawatir malah cerai dan sebagainya. Itu kan nanti masalah yang mauhumah gitu loh. Artinya masalah yang madorot yang mauhumah gitu loh. Artinya madorot yang belum jelas atau pasti terjadi gitu kan. Itu masih kira-kira. Tapi kan kita lihat juga di fenomena-fenomena yang ada itu kan kebanyakan seperti itu. Nah, makanya kan di situ ada cara lah pastinya lah ya, untuk istilahnya pencegahan lah. Puasa lah ya, puasa. Ya kalau di agama kan untuk menahan nafsu atau khawatir zina itu kan ketika tidak mampu untuk biayanya, ya kita dianjurkan untuk puasa. Tapi masalahnya menarik Gus. Ya puasa nih, puasa. Menarik, kita juga mau puasa lagi. Ketika dalam kan tadi kondisi puasa ini kan menahan diri dari nafsu dan sebagainya. Ketika misalnya dalam satu kondisi bulan Ramadan kita berpuasa gitu, kita masih dalam keadaan yang istilahnya ya, kalau kata kasarnya adalah sangian gitu kira-kira itu gimana Gus gitu. Sedangkan kan ya puasa sendiri kan untuk menahan hawa nafsu kan gitu. Iya. Artinya kan ini puasanya nggak benar ini. Nggak benar. Harus dikoreksi. Puasanya kan harus dengan niat yang baik lah. Niat juga
juga harus dibarengi dengan istilahnya biar puasanya ini menjadi hal yang afdol, hal yang memang dikatakan sah secara fikih maupun secara tasawuf. Itu juga ada tata caranya nanti kan, termasuk gimana nih caranya untuk antisipasi biar nggak sangean. Kita kalau nggak ada kopi nih, kan tidak. Yuk, kalau sanginan sejak dalam pikiran bagaimana? Ya kalau mikir doang itu udah ngilangin pahala puasa juga kan, mikirin hal-hal yang gitulah. Karena kan sebenarnya hal mesum gitu kan. ya puasa ini kan proses lah ya, proses kayak kita untuk menahan hawa nafsu, menahan apalah dan sebagainya lah, untuk supaya kita menjadi hamba yang lebih bertakwa lagi lah. Iya. Nah kan puasa ada tingkatan yang lebih tinggi ya. Iya. Secara tasawuf ya Gus ya. Apa itu? Ya bukan hanya sekedar badan kita yang puasa, tapi nafsu juga harus puasa ya kan. Iya. Gitu. Artinya kan menahan. Kama aku tiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi hamba yang bertakwa. Sepertinya Anda ini selama kita sudah podcast beberapa kali Sering mengeluarkan dalil-dalil. tambah kelihatan agamis. Asik. Alhamdulillah. Ya sebenarnya tahu lah agama lah. Cuma akhlaknya aja yang nggak bagus Gus. Malu lah sama akhlak ya. Iya. Gitu, jadi ya lebih kayak ya netral aja, begini aja, nongkrong gitu. Baik lagi Gus ke mungkin soal romance tadi ya. Kita ada tadi tuh ada request dari tim kreatif dan cerita cintaku gitu Gus. Nah, mungkin dari Gus Bro atau Om Nabil gitu menceritakan tentang cerita cintanya. Asu. Mungkin dari masa SD atau sekarang udah punya berapa mantan, udah berapa punya stok gebetan dan lain sebagainya. Enggak, kalau saya sih ada hal yang memang menjadi privasi, luar privasi. Asik. Apakah pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu lah Bro? Nanti kita bicarakan secara empat mata. Asik. Kalau di sini mungkin Curang. ada Curang gue. ada hal yang memang harus dibatasi di ruang-ruang publik itu. Apa barangkali ada pesan gitu, oh ketika kita berpacaran baiknya kita saling mengerti satu sama lain, misalnya begitu. Baiknya nggak usah pacaran Pak, karena pacaran itu nggak boleh. Bukan golongan kita ente terus. Iya, itu Firoku baini wa bainik kan gitu. Itu perbedaan antara aku dan kamu. Terus yang dicetak dalam filmnya siapa itu? Asu. Cuma nama doang. Nama Pak. doang. Biar semangat aja kalau berbicara. Oh siap. Gitu ya. Tapi ya kalau misalnya sampai yang berpendapat seperti itu gitu kan, kalau istilahnya sampai yang berpendapat seperti itu terkait fenomena yang ta'aruf itu kira-kira seperti apa? Kan sebenarnya polanya sama lah gitu. Ya berkomunikasi, ketemu, ngobrol, jalan, makan di luar. Nggak gitu juga Pak. Nggak gitu juga Pak. Sekarang itu sudah ada pergeseran yang begitu drastis ya. Tentang ta'aruf. Tentang ta'aruf. Kalau kita kaji berdasarkan kitab-kitab fikih, ta'aruf itu nggak sebebas itu, tetap ada batasan. Secara ilmu fikihnya, secara fenomena yang terjadi ternyata berbeda gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang memang sudah menandakan hari akhir itu akan terjadi gitu loh. hari akhir itu hari Minggu atau apa maksudnya? Hari Dan secara Kamis Jumat Sabtu Minggu akhir nanti balik lagi ke awal. hari kiamat. Oh, Pak. hari kiamat. Gitu. Ini kan sudah mulai pergeseran. Dulu yang awalnya ada kode etik lah, ada batasan-batasan, tapi sekarang kok malah itu menjadi sebuah hal yang kemudian dibelokkan lebih mengarah ke hal-hal yang negatif. Didistorsi ya. Iya. Ini udah berapa menit ini ya? Udah jalan aja Pak. Jalan aja, Yang ya. berarti kan tidur. Nggak mantau. Kopi nggak apa, ngonten. Perutnya doang yang buncit. Tapi ini sih sebenarnya banyak ya untuk teman-teman yang di luar sana gitu, yang nonton podcast kita. Kalau misalnya ada saran gitu atau pengen cerita, khususnya yang di wilayah-wilayah Tangerang Selatan gitu dan Banten lah. Kalau misalnya mau request dan Jakarta gitu, Jaksel, Jabodetabek. kalau misalnya pengen gitu menceritakan apa gitu, perlu kesah dan lain sebagainya,
datang aja ke podcast channel Cerita Ruang Depan ini gitu. Kita tampung semua cerita-cerita orang gitu. Tapi tentunya jangan lupa untuk like, comment, sama subscribe. Betul. Asik. Bantu kita. Itu Gus. Ya mungkin kita udahi lah ya ngobrol tentang ininya gitu. Nanti kita akan ada pembahasan lagi terkait ya mungkin lebih kepada cintanya itu lebih kepada cinta kepada Tuhan, kepada Nabi dan sebagainya. Dari sudut pandang yang ringan-ringan aja gitu. Misalnya dengan kayak bentuk kita makan untuk beribadah dan lain sebagainya gitu. Ya, Aktivitas-aktivitas tapi biasa. ini perlu kita bahas secara singkat aja sih Pak, Apa itu? terkait masalah cinta tadi ya Pak. Cinta ini kan yang sekarang marak terjadi itu kan lebih mayoritas arahnya kepada cinta-cinta yang mengarah ke pacaran dan mengarah kepada itulah Hal-hal yang bersifat nafsu. iya kisah-kisah anak muda kayak gitu kan segala macam itu kan hal-hal yang perlu diluruskan gitu loh. Artinya gini, kita itu tidak dapat mencegah perasaan kita, itu pasti mailul qalbi itu kecondongan hati. Sedangkan hati kita memilih siapa, mempunyai perasaan kepada siapa itu manusiawi. Tapi kan balik lagi sebatas mana perasaan itu diimplementasikan dengan cara-cara yang benar. Makanya kan Islam memberi jalan, memberi petunjuk gitu loh, agar perasaanmu ini diwadahi dengan hal-hal yang cerah gitu, hal yang benar. Jangan sampai itu menjadi kedok gitu. Makanya kan yang sering digaung-gaungkan oleh kaum-kaum muda itu kan dengan untayan-untayan kata-kata bijak tentang cinta. Kata-kata mutiara. Kata mutiara yang mengutip para sufi dulu kan, para sastrawan itu kan ya, itu kan ya ada hal negatif juga di situ. Kayak mengutip kata-kata Laila Majnun dan Sapardi Djoko Damono. Iya, makanya cintaimu dengan sederhana. Iya. Warung Padang. Di bawahnya makan ke sana ya. Nah begitulah. Wah ada lagi Gus. Nah, Om Nabil ada lagi Gus disampaikan Ya, gitu. ini juga masalah cinta tadi kan belum selesai gitu loh. Artinya tadi soal masalah ta'aruf, kalau dalam fikih, dalam Islam itu ada batasan, sebatas mana gitu kan. Kalau dalam fikih kan secara gampangnya ketika sudah ada itikat serius, sudah khitbah nih, dalam prosesi khitbah itu laki-laki boleh melihat wajah si perempuan sama kedua telapak tangan ini. Itu hanya sebatas itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui, karena Apakah dia perempuan apa bukan? iya, pertama itu Bisa nama kayak. iya. Tergumnya di sana gitu. Itu penting gitu loh, karena kalau dari segi anatomi organ tubuh perempuan itu bisa dinilai dari dua hal tersebut. Artinya wajah, misal kalau matanya lebar itu menandakan apa kan gitu, misal tangannya gimana itu sedot, itu kan ada batasan. Biar gini, biar ketika sudah nikah nanti tidak ada kekecewaan. Cuman hanya sebatas itu, jangan sampai mengajak malam mingguan, ngajak nonton sampai pegang-pegangan, itu kan bukan ta'aruf lagi, itu beda. Diirip lah ya. Iya. Jadi gini dong ya Gus. Gini. Bisa segini gini. Tapi juga melihat itu kan ada batasannya, enggak lama-lama juga, nanti malah merangsang apapun itulah gitu kan. 2 detik lah ya. Salah. Oke, baik. Ya, itu pesan untuk teman-teman semua. Ya, poinnya sebenarnya banyak ya. Barangkali Om Nabil mau nambahin dulu sebelum kita Tambahin closing dulu lah, fenomena tadi kan Ya. belum begitu kita ulik secara Ya. panjang Pak. Iya. Sebelum kita Ntar closing. lama lagi masalahnya. Ya lu kan katanya suka yang panjang tadi. Wah, kotor sekali mulai. Apa? Ya? Aku juga bingung Gus masalah percintaan ini ya. Aku tipikal yang sering gagal hubungan masalahnya. Jadi curhat. Ditinggal pas lagi sayang begitu. Ya kalau yang aku tahu sih ya satu kata aja, enggak satu kata sih, 3 kata. Satu kalimat lah ya. Iya, cinta adalah keikhlasan, itu aja sih. Keikhlasan, Ya ikhlas aja pokoknya. keikhlasan apa ini? Ya ikhlas dengan segala hal lah.
kayaknya dalam banget. Dalam Ah, cinta itu dalam. kayak kerasan udah itu aja. Udah mungkin itulah ya Itu. obrolan kita pada kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya. Kalau Dan ada poinnya memang untuk sahabat-sahabatku dan teman-temanku semua, wabil khusus adalah orang yang nonton gitu. Ketika teman-teman mau menikah gitu, tentunya harus dipersiapkan dengan Betul. secara matang gitu, baik fisik, mental, finansial dan lain sebagainya. Bukan asal ya kita nikah besok jadilah mas kawin seadanya, ya nggak bisa, karena dikhawatirkan dalam membangun rumah tangga nanti ada konflik dan lain sebagainya. Konflik pasti ada gitu. pasti. Ketika kita belum siap, maka takutnya malah konflik ini ya kita cerai dan lain sebagainya gitu. Yang tadinya sunnah malah menjadi hal-hal yang kayak dibenci gitu. Itu aja sih podcast kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.